Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhid bi bahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 138 inggil piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe Kanjeng Nabi, asyaddukum utawi luwe nemen-nemenine sira kabeh, anpane balaan cobane utawa ujiane iku al-anbiya'u para nabi, tsummal auliya'u mongko kari-kari para wali, tsummal amsalu mongko nuli wong kang sak ngisore, fal amsalu mongko nuli wong kang sak ngisore. Riyen setunggal minggu kapengker bahas masalah sifat jaizipun para rasul. Sifat jaiznya rasul itu ada satu, yakni al-a'radul basyariyah. Jadi semua rasul itu mempunyai sifat-sifat yang biasa terjadi pada manusia umumnya. Wadzalika kan nikahi wal akli wasyarbi wal marodi, seperti menikah, makan, minum dan sakit. Itu sifat jaiz para rasul, yang sifat-sifat itu sama sekali tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Makanya Kanjeng Nabi natos dawuh asyaddukum bala'an al-anbiya'u tsummal auliya'u tsummal amsalu fal amsal. Orang-orang di antara kamu semua yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Jadi menungso salam dunya niki ujian sing paling berat, sing paling ageng niku yakni
para nabi. Terus ngandhape malih tsummal auliya'u, kemudian para wali. Ya, sebesar apapun ujian para wali, ini masih besar ujiannya para nabi. Ya, sami kali derajat kenabian dan kewalian. Setinggi apapun derajat kewalian seseorang, itu tidak bisa sampai mencapai derajat para nabi. Mulang makane babakan masalah ujian niki nggih ngonten. Ujiane para wali kali para nabi nggih mesti berat ujiane para nabi. Baru sak ngandhape nabi niku ujian yang terberat itu adalah ujiannya para wali. Nggih, dadi wonten econe nggih, wonten boten econe. Mergo semakin tinggi derajat seseorang niku nggih semakin berat ujiane. Ya sami kali wit niku nek semakin tinggi anginnya juga semakin kencang. Tsummal amsalu, kemudian orang-orang yang derajatnya di bawahnya. Sak sampune ujian terberat para wali niku tiang-tiang sing sak ngandhape para wali itu tentunya ujiannya tidak seberat para wali. Jadi kadarnya itu sudah lebih kecil. Ya, semisal para ulama. Ya, setinggi apapun, seberat apapun, sebesar apapun cobaan para ulama, ya, masih besar ujiannya para aulia. Ya, mergo derajat ulama niki di bawahnya derajat aulia. Fal amsal, kemudian derajat di bawahnya lagi. Ya, ngisore ulama ya wong mukmin, wong Islam biasa. Ya, sehebat apapun, sebesar apapun ujiannya orang mukmin biasa, ini tidak bisa mengalahkan besarnya ujiannya para ulama dan seterusnya. Ya, jadi ujiane Gusti Allah sing ditimpahaken dateng menungso niki sesuai kali ukuran derajat sing diparingaken Allah dateng menungso kala wau. Nggih, kula jenengan mangkane kudu sadar nalika diuji kali Gusti Allah sebesar apapun, sehebat apapun, kula jenengan kudu sadar, oh jek dhuwur ujiane para ulama. Sing para ulama nggih ngonten kudu sadar, nggih sadar diri sehebat apapun ujian yang diberikan Allah kepada para ulama, nggih masih berat ujian yang ditimpahkan oleh Allah kepada para aulia. Para aulia juga harus sadar diri sebesar apapun cobaan yang ditimpahkan oleh Allah kepada mereka, masih besar ujian yang ditimpahkan Allah kepada para anbiya. Wa dalilu utawi dalile ala jawazi wuqu'il a'radi, ing ngatasi wenange tumibane pira-pira sifat al-basyariyati kang bangsa menungso, bihim kelawan rusul alaihi wassalatu wassalam, iku musyahadatu wuku'iha, den tingaline tumibane a'rad bihim kelawan rusul, liman marang wong asara kang barengi urip sapa manhum ing rusul, wa bulughu dalika utawi tumibane mengkono-mengkono kaum bitawaturi kelawan tampa tinampa,
li ghairihi marang liyane man. Sekarang dalil akli bahwa para rasul itu mempunyai atau memiliki sifat jaiz. Apa buktine nek rasul niku nggadahi sifat jaiz, yakni al-a'radil basyariyah, ya, mempunyai sifat kemanusiaan pada diri mereka. Nah, ini cara membuktikan bahwasannya para rasul itu memiliki sifat jaiz, yaitu adanya sifat kemanusiaan pada diri mereka itu telah nyata. Nyoto-nyoto nek kabeh para rasul niku nggadahi sifat kemanusiaan pada umumnya manusia yang lain. Buktine rasul niku nggih sakit. Rasul setiap hari juga makan, Rasul setiap hari juga minum, dan mayoritas para rasul pun itu juga nikah. Ini buktinya bahwasanya rasul itu memiliki sifat jaiz, yakni al-a'radil basyariyah. Artinya mempunyai sifat-sifat yang umum yang telah dimiliki oleh manusia lain. Terus lagi telah terjadi dan telah disaksikan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan para rasul tersebut. Ini bukti daripada rasul itu mempunyai sifat jaiz. Ini telah disaksikan sendiri oleh orang-orang yang hidup pada zaman mereka, bahwasanya para rasul itu ya sama saja dengan mereka. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya itu pun juga dilakukan oleh para rasul. Mung bedane nek rasul niku nggadahi sifat-sifat yang kemungkinan tidak bisa dimiliki atau tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kaya sifat wajib niku. Ya nek rasul niku mesti jujur, mesti amanah, mesti tablek, mesti fatona. Itu kelebihannya di situ. Ya, rasul itu pasti maksum, terjaga, terpelihara untuk berbuat yang tidak benar ataupun berbuat maksiat. Kalau orang-orang biasa kan tidak ada jaminan. Manusia biasa itu nggak maksum. Makanya sering berbuat kesalahan, sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Itu menunjukkan bahwasannya manusia biasa ini tidak mempunyai sifat yang seperti dimiliki oleh para rasul. Lagi wa aidon lan kelawan maneh hum utawi rusul daiman hale langgeng. Iku ya tarakauna padha ningkat sapa rusul fil maratibi ing dalem pira-pira kedudukan al aliyati kang luhur wa wuqu'ul amradi dan berita kejadian-kejadian itu sampai pada generasi berikutnya secara mutawatir. Para rasul Allah itu selalu bertambah meningkat derajatnya. Dalil yang kedua bahwasanya rasul itu mempunyai sifat jaiz al-a'radil basyariyah. Apa buktinya? Rasul itu selalu derajatnya meningkat. Nek kula jenengan iki nek menungso biasa niku kadang ya puancet derajate gak mundak-mundak, bahkan iso ceblok barang. Nek para rasul itu selalu bertambah meningkat derajatnya, keimanannya, ketakwaannya niku selalu meningkat. Ya selalu ada peningkatan. Ini menunjukkan bahwasannya rasul itu mempunyai sifat al-a'radil basyariyah. Manusia biasa pun itu juga bisa meningkatkan derajatnya. Cuman bedane nek menungso biasa niki
setinggi apapun derajatnya tidak bisa menyamai derajatnya Rasul. Yang ulama itu bisa meningkat sampai derajatnya ke aulia. Tapi kalau aulia setinggi apapun derajat mereka naik, ini tidak bisa menyamai derajatnya anbiya ataupun derajatnya Rasul. Artinya sama-sama derajatnya ini bisa meningkat. Wa wuqu'ul amrodi utawi tumibane pira-pira penyakit bihim kelawan rusul masalan ing dalam umpamane iku ziyadaton nambahi fi marati bihim ing dalam pira-pira kedudukane rusul al-aliyati kang luhur. Dan sakit yang menimpa mereka ataupun cobaan yang mereka alami itu menambah derajat mereka. Jadi caranya Allah itu meningkatkan derajat para rasul itu dilewatkan apa? Dilewatkan cobaan-cobaan hidup, dilewatkan cobaan-cobaan sakit. Ya, makanya terkadang orang sakit itu bisa meningkatkan derajatnya. Nek kapan diwehi Gusti Allah lara, diwehi Gusti Allah sakit kok dadak sabar. Ini akan bisa menambah derajatnya akan semakin naik. Terkadang sakit itu juga mengurangi dosa. Ya tergantung. Kalau para rasul dikasih sakit oleh Allah itu demi untuk menambah derajat. Tapi kalau kita yang banyak dosa, yang banyak salah, ini bisa jadi kalau kita sakit itu untuk mengurangi dosa. Ya dosane nek pun telas kok jek loro ae. Nah, itu bisa jadi Allah menginginkan apa? Derajat pangkat kita naik. Dosane wis entek umpamane mung Gusti Allah kok jek diwehi loro ae. Lho niku ya berarti kate diunggahno diangkat derajate karo Gusti Allah. Rasul itu pun juga bisa sakit. Wali ajli ayyatasallah lan krana arahe yen to marem atine bihim sebab rasul sapa ghairuhum liyane rasul, dan supaya umatnya sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk memberikan balasan kepada kekasih Allah. Makanya wayak rifalan yen to ngerti sapa akil wong kang duweni akal, ngerti napa anna dunya ing setune dunya iku laisat ora ana apa dunya iku daro jazain, panggonane pembalasan li ahibaihi kedue pira-pira kekasih Allah taala. Kenapa para rasul itu juga dikasih sakit oleh Allah, terkadang diuji oleh Allah dengan beberapa ujian hidup. Ya macam-macam ujiane nabi niku, ujiane rasul niku macam-macam, mboten enak-enak. Ini agar umat ini sadar apa? Bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk memberikan balasan kepada kekasih-kekasih Allah. Memang dunia ini bukan tempat balasan amal, bukan. Ya annad dunya laisa daru jaza. Dunia ini bukan tempat untuk membalas setiap amal perbuatan yang kita lakukan, ini tidak. Nah, tempat balasan itu di mana? Ya di akhirat. Wal akhiratu darul jasa. Akhirat itu adalah tempat pembalasan amal. Makanya nek ana wong beramal napa mawon nang donya, jangan berharap amal yang kita lakukan ini dibalas Allah di dunia.
Aku bendina wis nglakoni ngene kok jek diwengi ngene ya karo Gusti Allah. Jangan berharap. Memang dunia ini bukan balasan amal. Ku bendina wis wiritan ngene, ya duha, ya maca waqiah. Kok uripku ya jek ngene-ngene ae ya. Kok gak ningkat-ningkat ya. Nah, kula jenengan kudu sadar, memang dunia ini bukan tempat untuk balasan amal. Dan ikilah wong Nabi Rasul ya cek diwehi sakit kali Gusti Allah. Nabi Rasul ya cek diuji kali Gusti Allah. Diwenehi cobaan kali Gusti Allah. Di situ ada pelajaran bahwasanya umat ini biar sadar bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk memberikan balasan kepada kekasih-kekasih Allah. Idkrana laukanat lamun ana apa donya iku daro jazain panggonane pembalesan. Lam yusib mongko ora ngenani hum ing rusul apa syai'un suwiji-wiji mingkadu rotiha kang tetep saking pira-pira regete donya. Fawa mongko tewuku iku ziyadatun nambahi fi uluwi maratibihim ing dalem luhure pira-pira derajate rusul alaihimus salatu wassalam. Sebab apabila dunia ini tempat untuk memberikan balasan baik, maka para rasul itu tentu tidak pernah terserang oleh hal-hal yang menyusahkan. Seperti apa? Seperti sakit dan musibah. Ini kalau alasannya, kalau dunia ini dijadikan Allah sebagai tempat untuk memberikan balasan baik, ya jelas Rasul niku gak bakal nate sakit, nate gerah. Rasul itu juga tidak akan pernah tertimpa musibah. Kalau seandainya dunia ini adalah tempat balasan untuk membalas amal perbuatan yang baik. Wong buktine Nabi niku ya tetap sakit. Bahkan seperti Nabi siapa itu? Nabi Ayub itu sakitnya luar biasa. Nggih kena penyakit gatel niku rata sak awak, sete niku sak jempol-jempol. Ini bukti daripada apa? Sifat jaiz. Jadi para rasul itu pun juga mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Jadi jelaslah sakit atau musibah yang diderita oleh para rasul itu menambah ketinggian derajat mereka. Tadi ujian yang ditimpakan oleh Allah, musibah yang ditimpakan oleh Allah, sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada para rasul itu adalah ziyadatun fi uluwi maratibihim, untuk menambah ketinggian derajat para rasul. Fatilka mongko utawi mengkono-mengkono kang kasebut iku khamsuna seket apane akidatan akidahe bi adillatiha sartane pira-pira dalile khamsun akidah. Ya jema'u kang ngumpulaken ha ing khamsuna akidah apa kauluna pangucap kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupane kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 50 akidah yang disertai dengan dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli, itu semua terkumpul atau yang diterangkan sebelum-sebelumnya itu terhimpun atau terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kok saged, kok bisa 50 aqaid semuanya itu terhimpun di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah niki artine
Idkrana makna la ilaha illallah utawi maknane kalimat la ilaha illallah iku la mustaghniya ora ana kang semoge iku maujud angkul lima saking saben-saben barang siwahu kang sakliyane ma wa muftakiru lan butuh ilaihi marang ma apa kullu ma saben-saben barang ada kang liyani hu ing ma sapa illallahu taala kejaba Allah taala. Ya sebab pengertian daripada la ilaha illallah itu adalah Allah tidak butuh kepada makhluk. Zatnya Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Niku pengertiannya la ilaha illallah. Makane fa maknaha mengko ta maknane la ilaha illallah iku murakkabun kasusun utawa den susun min syai'aini saking perkara loro wal mustaghni lan utawi kang semoge angkul lima saking saben-saben barang siwahu kang sakliyane mah iku layakun ora ana apa mah iku illa maujudan angin dat kang maujud qadiman tur kang dingin bagian tur kang tetep qaiman tur kang jumeneng binafsihi kelawan sebab zate Allah mukhalifan tur kang nulayani lil hawadithi marang pira-pira makhluk munazzahan tur kang bersih utawa den bersihake angkulinasin saking saben-saben sifat-sifat kekurangan. Jadi pengertian kalimat la ilaha illallah itu mencakup dua hal, mencakup dua arti. Yang pertama, Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Wal mustaghni angkul lima siwa. Tadi zatnya Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Gusti Allah itu gak butuh apa-apa, gak butuh karo sapa-sapa. Itu pengertiannya la ilaha illallah. Tiada zat yang tidak butuh kepada zat yang lain. Akan tetapi dibutuhkan semua makhluk. Niku sakjane pengertiane la ilaha illallah niku ngonten. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada zat yang lain dan dibutuhkan semua makhluk illallahu kecuali Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu mencakup dua hal, dua makna, dua pengertian. Pengertian yang pertama niku yakni wal mustaghni angkul lima siwa. Allah itu tidak butuh kepada makhluk, zatnya tidak butuh kepada yang lainnya, tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. La yakunu illa maujudan itu mesti wujud. Allah itu pasti wujud, pasti ada. Qadiman Allah itu dahulu. Bagian Allah itu kekal. Qiyamuhu binafsihi Allah itu berdiri sendiri. Mukhalifan lil hawadithi Allah itu tidak menyamai makhluk. Munazzahan angkulina kosen bersih dari sifat-sifat tidak sempurna. Ya artinya Allah ini tidak sama dengan apapun. Ya Allah tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Wa dzalika utai mengkono al mustaghni munazzahan angkulli naqsin iku yujibu netepaken apa dzalik lahu marang Allah as-sam'a ing sifat sama
wal basara lan sifat basar, wal kalam lan sifat kalam. Sehingga dia mesti memiliki sifat as-sama. Kalau Allah itu bersih dari sifat-sifat yang tidak sempurna, sehingga Allah mesti memiliki sifat as-sama atau as-sam'u yang artinya maha mendengar, al-basar maha melihat, al-kalam maha berbicara, wa kaunuhu sami'an keberadaannya maha mendengar, wa basiron keberadaannya maha melihat, wa mutakalliman dan keberadaannya maha berbicara. Ini tadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, terus sama, basar, kalam, kaunu sami'an, basira, mutakalliman, fahadhihi mongko utawi iki kang kasebut iku ihda asyarata 11 apane sifate. Tadi sifat yang disebutkan tadi itu berjumlah 11. Lawin tafat lamun den nafeaken apa wahidun siji sifat minha kang tetep saking ihda asyara, apabila tidak ada salah satu saja. Tadi 11 sifat tadi seandainya salah satu saja tidak ada, lam yakun mengkoraono sapa Allah iku mustaghnian semoge. Tadi apabila tidak ada salah satu saja berarti Allah itu tidak butuh pada selainnya. Berarti Allah butuh nang liyane. Nek umpamane 11 sifat tadi ini satu saja tidak ada, mesti akhirnya Gusti Allah iku butuh nang liyane. Bal yakunu muftakiron ilaiha, bal yakunu bale ana sapa Allah iku muftakiron butuh ilaiha marang wahidah. Sehingga dia butuh pada salah satu sifat tersebut. Sifat sing gak ana mang iku akhirnya dibutuhno karo Gusti Allah. Untuk apa? Liyatakam drapun sampurna sapa Allah biha kelawan wahidah, untuk menyempurnakan daripada yang tidak ada tadi. Ini seandainya 11 sifat yang disebutkan tadi itu ada salah satu yang tidak ada, akhirnya Allah itu butuh dengan sifat satu tersebut untuk menyempurnakan. Wal muftakiru utawi kang butuh ilaihi marang al apa kuluma saben-saben barang ada kang sakliyane al iku layakun ora ana apa si al illa wahidan kejaba iku zat kang suwiji, lahu kang tetep kedhe wahid apa kudratun sifat kudrat, wa iradatun lan sifat irada, wa ilmun lan sifat ilmu, wa hayatun lan sifat hayat, wa kaunuhu lan sifat wa kaunuhu qadiran lan sifat kaunuhu qadiran, wa muridan lan sifat kaunuhu muridan, wa aliman lan kaunuhu aliman, wa hayyan lan kaunuhu hayyan. Terus yang kedua, Allah dibutuhkan semua makhluk, wal muftakiru ilaihi kullu ma adahu. Allah dibutuhkan semua makhluk, dan zat yang dibutuhkan oleh makhluk itu mesti memiliki sifat wahdaniyah. La yakunu illa wahidan. Ini pengertian makna yang kedua dari kalimat la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada semua makhluk. Lah, zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk itu pasti memiliki sifat wahdaniyah, maha esa, la yakunu illa wahidan. Lahu kudratun
pasti mempunyai sifat kudrat, artinya maha kuasa. Wa iradatun, pasti mempunyai sifat irada, artinya maha berkehendak. Pasti mempunyai sifat ilmu, artinya maha mengetahui. Wa hayatun, dan pasti mempunyai sifat hayat yang artinya maha hidup. Wa kaunuhu qadiron, dan pasti mempunyai sifat kaunuhu qadiron yang berarti keberadaannya maha kuasa. Pasti mempunyai sifat kaunuhu muridan, keberadaannya maha berkehendak. Wa aliman, dan keberadaannya pasti maha mengetahui. Wa kaunuhu hayyan, dan keberadaannya pasti maha hidup. Ini pengertian kalimat la ilaha illallah yang kedua. Allah dibutuhkan semua makhluk, dan zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk itu pasti mempunyai 9 sifat tadi. Wa hadhi utawi kang iki kasebut ikutis sifatin songo piro sifat. Tadi yang disebutkan tadi itu 9. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunu qadiron, kaunu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Ini 9 sifat. Tudamu kang den kumpulaken apa tis'au ilal ihda asyarata, marang 11. Nah, 9 sifat ini akhirnya dikumpulkan atau dijumlahkan kepada yang 11 tadi. Fayakun mongko ana opal jami'u sekabehane iku isrina rong polo. 9 sifat ini dikumpulkan menjadi satu dengan yang 11 tadi. Ini akhirnya menjadi 20. Ya, makanya aqaid 50 itu terkumpul kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sifat wajib Allah itu terkumpul di kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini mempunyai 2 makna. Satu, Allah tidak butuh kepada makhluk. 2, Allah dibutuhkan semua makhluk. Itu pengertian la ilaha illallah. Mangkane wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu marang Allah apa tilkal isruna mengkono-mengkono sifat 20, intafat mongko ora tetep anhu saking Allah apa addaduha pira-pira lelawane isrun. Apabila Allah sudah dipastikan mempunyai 20 sifat tadi, berarti ditiadakan daripada sifat-sifat yang berlawanan dengan 20 sifat di atas. Nek Gusti Allah niki wis dipastekno duweni sifat 20 sifat wajib tadi, maka dia mustahil memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan 20 sifat tadi. Mulai wujud, kidam, bakok, ngantek, sing terakhir 20 tadi itu adalah sifat wajib Allah, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Berarti Allah mustahil memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat 20 tadi. Wa huwa utai awal ikal istighna'u semoge angkul 5 saking saben-saben barang siwahu kang sakliyane Allah apa tanazzuhuhu bersih Allah anil aghradi saking pira-pira seja. Wa illa lanan mun ora istighna lazima mongko tetep apa iftiqaruhu butuhe Allah, butuh ilama marang barang yuhasilu kang ngasilaken apa maghardahu ing sejane Allah. Dari makna la ilaha illallah yang pertama,
yaitu ketidakbutuhan Allah kepada makhluk dapat dimengerti bahwasanya Allah itu bersih dari berbagai kepentingan. Sebab apabila Allah memiliki kepentingan berarti dia butuh pada sesuatu yang dapat mewujudkan kepentingan. Ini pengertian la ilaha illallah yang pertama. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Allah itu tidak mempunyai kepentingan apapun kepada makhluk. Sebab nek Gusti Allah butuh nang makhluk, nek Gusti Allah niku berkepentingan nang makhluk, berarti Allah itu butuh sesuatu yang harus diwujudkan. Ini nek umpamane Gusti Allah niku butuh nang makhluk, padahal tidak. Allah itu tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Allah itu al-istighna. Artinya tidak butuh apapun, tidak butuh kepada siapapun. Wa yukhadhu lan den alap minhu saking awal aidon kelawan mane apa nau setune kelakuan. Iku la yajibu ora wajib alaihi ngatasi Allah apa fi'lu syai'in gawe suwiji-wiji minal mumkinati. Kang tetep saking pira-pira perkara mungkin wala tarkuhulan ora tinggal fi'lul. Mergo napa wa ila lamun ora wajib karena mongko ana sapa Allah iku muftakiron butuh lidzalika syai'i marang mengkono suwiji-wiji. Diatakan malah drapun supaya sampurna sapa Allah bi sebab syai'. Terus malih wa yukhadhu lan den alap minas syai'i saking pengertian atau saking suwiji-wiji asani kang kaping pindho iku hudutsu jami'il alami anyare kabeh alam. It krana laukana lamun ana apa saeun suwiji-wiji minhu kang tetep saking alam iku qadiman dingin lakana mongko yekti ana apa dzalika syai'u mengkono suwiji-wiji iku mustaghniyan semoga anhu saking Allah Ta'ala. Wa yukhadhu lan den alap minhu saking sani aidon kelawan maneh annahu setune kelakuan iku la ta'thira ora ana labet iku maujud li syai'in kedue suwiji-wiji minal kainati kang tetep saking pira-pira makhluk fi asarima ing dalem labete bar fi asarin ing dalem labet ma kang kepriye bae wa illa lamun ora ngelabeti lazima mongko tetep apa ya stagnia yen to semoge apa dalikal asaru mengkono labet an maulana saking bendoro kita rupane Allah jalla wa azza. Jalla moho agung sapa Allah wa azza lan moho mulya sapa Allah. Dari makna la ilaha illallah yang kedua, yaitu semua makhluk butuh kepada Allah. Ini dapat dimengerti bahwa semua makhluk ini tidak dapat berpengaruh apapun. Gusti Allah itu gak butuh nang makhluk. Makanya makhluk niki ndak ada pengaruhnya apapun kepada Allah. Nggih makhluk niku senajan gak iman nang Allah, gak ibadah nang Allah, itu ndak ada bahayanya bagi Allah. Derajatnya Allah berkurang nggih mboten. Ataupun sebaliknya, pamane makhluk kabeh niki padha iman, padha ibadah nang Allah, itu pun juga enggak berpengaruh apapun. Engko terus mundakno derajatnya Allah, menambah derajatnya Allah semakin tinggi derajatnya nggih mboten. Jadi apapun yang dilakukan oleh makhluk ini tidak berpengaruh apapun kepada Allah. Sebab apabila makhluk ini dapat memberikan pengaruh, tentu pengaruh itu tidak butuh kepada Allah. Ya, seandainya
Yang dilakukan makhluk itu ada pengaruhnya bagi Allah, tapi pengaruh itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Butuh apa Gusti Allah? Wong kabeh sing nyiptakno Allah. Nggih. Apapun itu Allah yang menciptakan. Nek umpamane apa yang dilakukan oleh makhluk itu berpengaruh kepada Allah, tapi Allah nggak butuh itu. Buat apa? Koyok-koyok menungso niku ibadah nang Allah, tak nang Allah, berpengaruh nang Allah. Koyok-koyok, tapi ndak. Sebenarnya ndak ada pengaruhnya apapun kepada Allah itu. Digawe apa Gusti Allah? Wong Gusti Allah sing duweni kabeh, sing nyiptakno kabeh. Nggih, kabeh niki milike Gusti Allah. Terus digawe apa nek kabeh niku disandarno utawa Gusti Allah butuh. Wong Gusti Allah gak butuh apa-apa. Ya gak butuh nang sapa-sapa. Itu pengertian la ilaha illallah. Iku nudunone Allah setunggal mboten butuh nang makhluk. Justru yang kedua, makhluklah yang butuh kepada Allah. Insyaallah minggu ngajeng diterangaken sing pengertian Muhammadur Rasulullah. Mangkane hadza utawi iki keterangan iku ma'arti indaroja kang kalebu apa ma tahta la ilaha illallah ing dalem ngisore kalimat la ilaha illallah. Lho niku kalimat la ilaha illallah itu sering diucapkan, sering kita ucapkan, tapi terkadang kita nggak mengerti pengertian la ilaha illallah itu bagaimana. Saniki kula jenengan ngerti pengertiane kalimat la ilaha illallah iku nomor siji Allah gak butuh nang makhluk, nomor loro justru makhluk iku kabeh sing butuh nang Gusti Allah. Mekaten kan saged ngaturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad